Halo guys, selamat pagi. Kita hari ini mau jalan ke Bali. Ini sekitar siang sih, masuknya jam 12. Kita mau cek dulu buat bagasi. Nah, kita udah cek bagasi, tinggal check in aja. Nanti kopernya dirapihin sama pihak maskapainya. Alhamdulillah kondisinya lagi sepi. Dan kita kebagian di hari raya. Jadi kita di sana itu mau hari raya guys di Bali. Kita bawa koper 2 terus sama bawa helm. Kenapa bawa helm? Karena di sana itu helmnya kurang bagus lah ya, karena memang tempat penyewaan gitu. Jadi gue saranin sih lebih baik bawa helm sendiri biar lebih aman lah kondisinya. Karena helm-helm di sono agak lumayan kurang kerawat lah ya, kadang ada yang penyok, ada yang kotor kayak gitu. Makanya gue sendiri bawa helm biar lebih aman. Setelah ini paling kita langsung terbang. Ini tinggal nunggu beberapa jam lagi sih, jadi nggak usah istirahat, jadi tinggal nunggu pesawat aja baru kita langsung terbang ke Bali. Kayaknya kita sampai sana sekitar sore atau malam, cuman nggak tahu nih ada delay atau nggak dari pesawatnya. Kita pakai Lion Air untuk keberangkatan. Ini di hari high season ya guys, kayak hari lebaran gitu. Kita memang mau nyoba lebaran di sana gitu guys. Oke, kita sekarang udah sampai Bandara Ngurah Rai Bali, Denpasar. Sebenarnya udah capek banget dari pagi, dari siang kelalang keliling buat nyari tempat penerbangan, karena memang kita nggak pertama sih, cuman ini bener-bener berdua kita jalan. Kita di Bali itu mau ngerasain pertama itu hari nyepi guys. Kita mau nyoba hari nyepi, pengen tahu rasanya nyepi di Bali itu kayak gimana. Terus kita mau ngeliat event ogoh-ogoh. Itu benar-benar menarik banget sih buat gue sendiri sama Elin, benar-benar pengen tahu rasanya nyepi di sana. Terus ngelihat ogoh-ogoh di sana kayak gimana. Terus juga kita pengen nyobain lebaran di Bali. Sebenarnya kita nggak ada saudara atau teman siapapun di Bali, cuman kita mau nyoba aja buat ngerasain hari raya lebaran di kota orang tuh kayak gimana sih gitu. Ini kita mau cari buat istirahat dulu, capek banget. Kayaknya mau cari makan dulu. Udah cari makan paling kita langsung jalan ke hotel gitu guys. Oh iya, paling saran dari gua sih kalau mau ke Bali harus prepare dari jauh. Kayak pertama tuh hotel, terus sewa motor atau mobil. Kalau kita sih berdua sewa motor, karena kalau mobil infonya sih macet di Bali itu, makanya kita berdua sewanya lebih baik motor gitu biar bisa masuk ke pedalaman, karena pedalaman Bali itu lebih menyenangkan menurut gue sendiri. Jadi di sana nggak foto pakai ini aja sayang. Kita kenapa nggak foto pakai ini aja? Ini video gini doang kan? Kan ada BCA. Transfer Desi ya? Bilang dulu tadi. Guys, ini kita di hari pertama baru mendarat di Bali. Ini sekitar jam 10, setengah 11 baru mendarat. Kita nggak tahu nih mau kemana hari ini. Kita mau cari istirahat dulu. Si Elin lagi ambil duit di depan. Niatnya kita mau ke hotel dulu guys, cari penginapan, cari Gojek, baru muter-muter ke wilayah Kuta Bali. Karena udah capek banget, udah lepek banget badan. Paling nanti kita lanjut di hotel. Kalau dari Kuta ke Denpasar, estimasi berapa? Kalau kondisi nggak macet ya, kalau nggak macet 30 menit nyampe. Udah Antara ya? 20-30 menit lah maksimal. Tapi kalau kondisi macet bisa lebih, nggak terlalu jauh juga.
Saya terakhir ke sini tuh 2023. Sebenarnya kita udah sewa motor, Pak. Iya. Tapi dia nggak bisa jam 10. Jam Ini 10 kan apa? jam 10 malam. Jadi dilewat ke besok pagi jadi yang diambil. Mending coba cari yang lain dulu sementara. Oke. Udah ketawain. Udah. Sekarang hari kedua. Kita sekarang lagi ada di hotel apa teh? Hotel Kuta. Pop Hotel 200.000 yang di Kute. Kok belum teh? Hah? Selanjutnya kita akan ke Ubud. Tapi lagi nunggu dijemput dulu, terus baru destinasi selanjutnya Lihat ogo-ogo. Ogo-ogo. Kita hari ini berarti fokusnya ngelihat ogo-ogo di sore. Berarti sekarang kita jalan ke Ubud dulu sampai jam 11:30 sampai Ubud jam 1 baru kita prepare segala macam buat jalan cari makan, terus ke cari tempat yang banyak event ogo-ogo guys. Kita mau di pasar guys. Cuacanya habis hujan jadi adem, nggak terlalu panas hari ini. Tak kita coba. Nah, adem sebenarnya, nggak kelihatan apa-apa sih di sini. Nggak kelihatan apa-apa. Nanti serunya nanti pas ngelihat ogo-ogo pokoknya. Jangan lupa pantengin terus. Kita lanjut nanti aja pas udah sampai di Ubud, di hotel Ubud sekitar jam 1-an. Cuacanya enak sih, nggak terlalu panas, adem. Kita tinggal nunggu jemputan aja. Sampai jumpa di Ubud. Ini hotel kita guys di Ubud Tropical Garden. Kita coba masuk ke dalam. Bener-bener di samping sama Monkey Forest. Untuk harganya di angka sekitar 180 ribuan deh kalau nggak salah semalam. Jadi bener-bener enak nuansanya. Ini buat kondisi depan, buat pintu masuk. Terus di sebelah sana juga kayak luas banget. Ini buat masuk ke dalamnya. Dan bener-bener nuansanya tenang banget. Ini buat suasana di dalamnya. Ini jam 5 sore ya guys. Ini kondisi jam 5 sore bener-bener tenang. Ini masih di hari nyepi. Nah, ini tempat hotel kita nih. Jadi depannya bener-bener langsung ke kolam berenang. Ada dua tempat sebenarnya, ada hotel sama ada Tropical Garden. Kita ada di Tropical Garden ya. Nanti kita sepil buat kondisi dalam. Kita room tour. Jadi ini hotel kita guys, 180.000, benar-benar murah dan worth it banget. Tempatnya rapi, terus bersih, pemandangannya juga enak buat nyepi di sini. Kita karena nyepi di hotel ini guys, bener-bener nyaman. Dan terus untuk TV-nya juga sudah menggunakan, ada Netflix, jadi enak lah buat bermalam di sini. Terus tersedia buat kulkas juga, karena di Bali kan panas, jadi kita harus ada kulkas biar minumnya juga seger. Buat kamar mandi dan toiletnya menurut gue sendiri sih udah oke sih. Kalau buat kamar mandinya bener-bener besar, ada bathtub juga, udah bener-bener kualitasnya bener-bener kalau di Bogor itu udah di angka 800 ribuan kali ya yang kayak gini. Nah kita dapat di Bali itu hanya 180.000. Buat pemandangan depannya juga menurut gua sendiri udah oke banget sih. Lihat pemandangannya, nikmat banget. Kok ini dia ngeblur sih sayang? Kok dia ngeblur? Ini kita lagi jalan di Ubud. Ubud di sana.
Belum ya lama-lama. Karena di luar hujan, jadi kita nunggu buat makan dulu sambil nunggu hujan. Bentar. Sambil nunggu hujan kita makan dulu di kafe apa namanya? Kafe apa namanya? Kayunan Kopi. Jadi kita makan dulu, ngopi dulu, baru kita jalan lagi buat nyari pawai ogoh-ogoh. Kayaknya jam 4-an kayaknya. Ini jam 4 ya? Belum dimakan. Jam 5 atau enggak habis maghrib kayak udah mulai. Tapi kondisinya hujan deras di luar, maka kita mau cari makan dulu. Duduk dulu di sini, terus makan dulu, istirahat, baru kita jalan lagi buat melihat pawai ogoh-ogoh. Dan guys, kita masih nunggu hujan dulu baru jalan ke Sunatan Ogoh-ogoh. Tapi kondisinya hujan deras banget. Deras banget. Kita nunggu dulu. Kemungkinan sampai jam 5. Sekarang jam setengah 5. Jam 5 lah kita jalan. Mudah-mudahan baru kita cek ogoh-ogoh. Kita lagi di tempat makan yang tadi masih nunggu dulu. Kalau udah agak reda baru kita pulang. Taruhan yang kalah nggak boleh main PS ya. Yang kalah nggak boleh main PS ya nanti. Orang cuma lewat jadi dia mau ke lapangan, full ke bangun tadi ramai. Dan baru lewat dari Kenyamanan kita bersama karena nanti ogoh-ogoh ini akan diarang oleh banyak seketruna dan the movement could be unpredictable, so please ladies and gentlemen, Ladies and gentlemen, Move. please move To the back, behind. behind the flag barricade. So we want to make sure you are not hurt. Nothing. we want hurt you for safe yeah, and so- enjoy the and parade. Yeah. Thank you for your attention. Please stand behind the black barricade. So, but not at the stage because for the education only. Okay. So once again, ladies and gentlemen, may I have your attention please? For everyone's safety, we kindly ask you to keep a safe distance from the ogoh-ogoh during the parade. These statues are large and carried by many people, so the movement can sometimes be unpredictable. Please be careful, stay behind the designated area, and follow the instruction from the committee and security. Thank you for your cooperation. Thank you so much. Okay, you just notice our ladies and gentlemen, we're moving around. Yeah, thank you for your cooperation. We want to stay and enjoy the parade. The flag of Ogoh-ogoh. Okay.
jalan raya guys di Ubud depan Monkey Forest. Ini hotel kita ada di dalam. Mau ngelihat ke depan aja suasana kondisi apa jalan raya gimana, sepi atau enggak. Ini benar-benar sepi karena di hari nyepi dan semua orang nggak keluar ya. Mungkin yang urgent mungkin bisa, tapi kayak cuma buat pecalang atau kayak kepolisian setempat gini aja. Nah ini bener-bener suasananya adem banget dan cuacanya mendukung. Ini habis hujan jam berapa nih, jam sekitar jam 5 sore. Bener-bener indah banget dan bener-bener kayak tenang gitu suasana di Bali di hari nyepi ini. Kita hari ini lagi di Ubud. Kondisinya kita lagi nyepi guys, jadi nggak bisa kemana-mana. Makanya kita satu hari ini cuma di hotel aja, cuma bisa diam di hotel, makan, tidur, main di dalam hotel dan nggak bisa keluar. Main apa tuh? Paling nanti bisa keluar lagi bukan itu malam ya? Oh besok jam 6 pagi. Nah besok kita nyata mau ke Nusa apa? Nusa Lembongan. Besok pagi kita jalan dari hotel jam 6 mau jalan ke Nusa Lembongan. Mudah-mudahan, tapi dilihat dulu besok itu Lebaran tanggal 20 atau Lebaran tanggal 21. Kalau bisa Lebaran tanggal 21 kita masih bisa ke Nusa Lembongan. Besok pagi jam Lembongan. Besok pagi jam 6 pagi. Kita jalan jam 6 kali. Jalan jam 6, nanti malam kita prepare barang-barang segala macem baru kita jalan pagi. Terus malam kita bikin ini deh. Jadi ini hotel kita yang di Ubud nih guys. Cuma sehari berapa teh? 180.000 tapi lumayan lah. Ini udah bagus banget hotelnya. Kita spill. Ini buat hotel yang di harga 200.000. Ini bener-bener samping-sampingan ya guys, sama Monkey Forest, samping-sampingan, deket banget. Jadi kalau kita pengen ke Monkey Forest cuman jalan kaki udah bisa ke Monkey Forest. Ini kondisinya nih, tempat lokasi hotel kita terbaik di angka 180.000. Mantap. Oke, hari ini kita mau jalan ke Nusa Lembongan. Kita sih sebenarnya dadakan banget, nggak ada di plan buat nyebrang ke Pulau Nusa Lembongan. Tapi karena ada waktu senggang dan hari ini kita nggak kemana-mana. Terus juga hari raya Lebarannya itu dimundurin guys. Jadi kita dadakan banget dan ini mau coba cari tiket. Mudah-mudahan sih dapat. Nggak tahu nih kita dapat atau enggak. Karena emang bener-bener dadakan dan kondisinya juga di sini rame. Kayaknya sih nggak akan dapat, tapi coba aja. Kita mau coba cek kapalnya dulu. Mudah-mudahan ada kapal yang ke Nusa Lembongan hari ini dan kita mudah-mudahan dapat. Kita coba dulu aja, kita tanya-tanya ke tiketnya. Mudah-mudahan sih dapat ya, nggak tahu nih karena udah penuh banget tuh, antreannya juga udah banyak banget. Alhamdulillah nih, kayaknya kita dapat tiket buat ke Nusa Lembongan. Satu orangnya itu 150.000 buat nyebrang pulau menggunakan kapal. Kita dapat 2 tiket dan lebih cepat juga. Kita langsung dadakan banget, langsung diburu-buru karena udah mau berangkat kapalnya. Ini kita jalan dulu ke check-in buat kapalnya. Alhamdulillah dapet tiketnya, dadakan banget. Emang kalau dadakan ini benar-benar harus terburu-buru karena kapalnya udah mau berangkat, info dari si orang yang jaga tiketnya. Kita coba jalan aja dulu, mudah-mudahan keburu ya buat naik kapalnya. Iya. Nah ini buat check-in di pelabuhan buat penyeberangan ke Nusa Lembongan. Kita
kita cekin dulu. Cuman mau coba tanya dulu arahnya kemana karena kita baru pertama kali nih guys buat nyebrang ke Pulau Nusa Lembongan. Kata orang-orang sih Nusa Lembongan lebih enak, tempatnya masih nuansanya masih alam banget. Masih ya. Kita udah telat guys. Ayo bro. Kayak ini. Kayak ini. Ayo ini dong. Coba, ya? Kalau agak sangat lucu. Nah, kebagian gitu. Bisa lah, tapi kalau yang biasa. Tadi kita jalan bener-bener pagi banget, sekitar jam 6. Kalau telat aja setengah jam kita udah nggak akan bisa berangkat ke Nusa Lembongan. Ini tuh di jam setengah 7 karena emang dari Ubud ke pelabuhannya agak lumayan tadi jalannya. Untungnya keburu. Kita tinggal naik ke kapalnya aja. Infonya sih dari pelabuhan sini ke Nusa Lembongan sekitar 1,5 jam. Cuma nggak tahu nih benar atau enggak. Kita naik dulu aja ke kapal biar kita lihat. Kayaknya nggak boleh video deh karena katanya ombaknya besar kalau pagi. Jadi videonya kamera kita harus dimasukin ke dalam. Mau nggak mau nggak ada video direkam di perjalanan kapal ini. Sampai ketemu di pelabuhan Nusa Lembongan guys. Kesini banget nggak ya dapat? Enggak. Udah tuh. Oke, kita baru sampai di pelabuhan Nusa Lembongan. Menurut gua oke sih tuh tempatnya, bener-bener masih alam dan lautnya juga airnya masih bening banget, pasirnya juga masih putih. Enak sih kayaknya nih kita explore kayaknya di hari ini dari pagi sampai sore karena kita udah pesen tiket pulang pergi. Jadi kita nanti pulang sampai pelabuhan jam 4 sore gitu guys. Nah, karena kita dadakan, jadi infonya sih harus pakai kendaraan motor guys kalau keliling-keliling di sini, nggak bisa jalan kaki. Jadi kita mau nggak mau cari buat sewa motor dulu, baru kita langsung keliling-keliling Nusa Lembongan. Tapi nggak tahu nih kita dapat atau nggak buat sewa motornya. Nggak tahu juga di mana buat sewa motornya. Info dari yang jaga tadi di depan sih ada di dalam sini buat penyewaan motor. Jauh oke, mau apa-apa diajak. Oh, coba nanti aku bilangin ya. Mau kapan? Sekarang lagi persiapan masak. Mau ngapain kamu? Kita kayaknya dapat penyewaan motor ada di depan
katanya sih sewa motornya itu cuma 100.000. Murah banget sih satu hari. Cuman itu udah motor yang besar ya, kayak yang 150 cc itu di angka 150.000. Alhamdulillah kita dapat buat sewa motor, lanjut keliling-keliling. Ono bener. Pemandangannya sih oke banget guys di sini. Kayaknya Nusa Lembongan udah paling the best buat ngerasain pantai. Kita paling cari makan terus sambil istirahat, sambil keliling-keliling juga. Di depan sih infonya ada tempat makan enak di samping laut. Kita coba cek aja ke depan. Pemandangan lautnya juga bener-bener oke sih guys. Nggak ada sampah, nggak rame lah. Tempat ini bener-bener masih sepi. Nuansanya masih alam banget. Kayaknya Nusa Lembongan udah paling oke guys menurut kita berdua. Kita cari makan dulu aja deh, baru istirahat. Sambil istirahat sih sebenarnya, baru kita muter-muter. Kayaknya sih tutup. Di sini apa yang di sini satu ya? Tuh, gambar Riva. Di sini apa di sini? Halo guys, kita sekarang lagi ada di Nusa Lembongan. Sayang, sini apa sayang? Payungnya mentereng banget ya guys. Kayaknya tangan kiri gak sih? Kasih tim. Maksud tangan kiri apa tangan kanan? Sekarang kita lagi ada di mana? Di Lembongan. Ini kita mau balik lagi ke kapal ya. Jujur ini berat banget bawa tas bawa ini. Berat say. Oh, yang pegang kamera. Kayaknya enaknya kesini kalau sore deh. Iya. Tahu kena saus. Sebenarnya kalau kesini enaknya sore-sore guys. Jadi nggak terlalu panas. Tapi Ini kita nggak bawa ke panasnya, bagian kapal. panasnya mentereng banget. Tapi kita hari ini cuman trip 1 hari aja di sini di Nusa Lembongan. Berangkatnya tadi naik kapal Atlas. Apa? Apa? Kapal apa? Kapal Atlas kalau nggak salah.
itu harganya di 50.000 sekali jalan. Kalau PP pulangnya itu 70.000, jadi satu orangnya 120. Satu orang 100 berapa? 50. Satu orang 150.000, jadi kita berdua jadi 300.000 buat pulang pergi ke Nusa Lembongan. Emang kita ke sana ya? Enggak, sebelum ini. Ini udah beres, kita keliling ke Nusa Lembongan. Panas banget. Kayaknya kesini mending 2 hari. Terus nginep di sini, jadi biar nggak capek juga. Tapi emang mantep banget tempatnya. Bukannya kesini ya? Kita mau jalan pulang nih. Cari motor sewaan. Di sini tapi agak pricey guys. Harganya emang lumayan. Harga makannya, harga minumannya lumayan mahal-mahal. Sekali makan seharian 500.000. Capek guys. Di sini sehari doang 500.000. Makan, minum, kayak orang gila. Sebenarnya mahal banget di sini, kagak jelas. Tapi tempatnya oke. Walaupun harga mahal, kayaknya mereka ngelihat dari kualitas tempat, terus dari makanannya juga enak-enak. Worth it lah. Nggak ribet-ribet banget juga di sini. Jadi deket kemana-mana, deket. Buat parkir deket, ke pantai deket, terus ke kalau mau berenang deket. Ini nih pikiran kita. Di sini juga banyak tuh yang mau sewa motor dadakan. Sewa motor berapa tadi? 125 motor gede tuh kayak motor NMAX, PCX. Terus motor gede. Kalau motor kecil kayak Scoopy itu cuman di 100.000, beda 25.000. Nah, ini motor kita nih. Kita jalan dulu ke mana? Kita mau ke ini Pelabuhan Masrum. Ke pelabuhan dulu, mau jalan pulang ke Bali, nyebrang pulau lagi. Stay tune guys, tunggu di sana. Ini kagak bisa nih motor anjing. Nggak bisa guys. Ini kita mau balik lagi ke Pelabuhan Masrum. Kita mau nyebrang ke Sanur lagi. Terus habis itu kita lanjut ke ya, saya ngeri banget sekali di bawah kamera. Jadi vlogger. Mantap. Oke, kita sekarang baru sampai pelabuhan, mau balik lagi ke Hotel Ubud. Setelah dari Ubud kita mau cari hotel baru di Canggu. Mudah-mudahan keburu sebelum maghrib. Sanur. Hari ini balik lagi ke Sanur guys, buat keliling. Dari sini langsung ke Ubud buat ngambil koper. Dari Ubud baru kita langsung ke Canggu. Udah ngantuk banget, capek banget hari ini. Dari Canggu baru kita istirahat di Canggu, besok kita sholat Id atau lebaran di Canggu guys. Hari ini kita lanjut nanti di Ubud. Oke, terima kasih. Kita udah sampai di Canggu. Ini hotel keberapa? Ketiga kita di Canggu buat ngerasain lebaran. Info dari orang-orang sini sih katanya kalau mau sholat Id di hari raya lebaran di Canggu, karena di Canggu ini masih banyak masjid infonya. Makanya kita cari hotelnya di Canggu guys, dan dapat di sini.
Kita coba masuk, terus kita room tour kayak gimana sih lokasi hotel di sini. Ini kita dapat 250.000. Ya lumayan, bukan lumayan lagi sih, ini bener-bener luas banget. Ada buat nongkrongnya di depan sono, ada kolam renang. Kita kebagian di pojok. Tapi menurut gua sih 250.000 udah oke hotel kayak gini. Ini ada di Canggu ya lokasinya. Coba kita nanti masuk, kita room tour. Kita coba masuk ke bagian hotel di Canggu kayak gimana dalamnya. Sebenarnya kita udah masuk sih, tinggal tinggal room tour aja. Ini ada toilet sama buat mandi. Di mana nih lampunya? Lampunya di mana? Oh ini di sini nih. Kita tinggal pencet aja, lampunya ada di sebelah kiri. Nah, oke sih sama hotel 250 yang bener-bener besar banget, terus rapih banget, wangi juga. Ini cuma kayak toilet, kamar, sama ya buat istirahat di sini udah oke banget. Ada buat ngejemur, kita jemur di luar karena emang basah banget habis berenang di sana. Oke guys, karena hari raya kemarin kita nggak sempet video, udah capek banget. Hari ini udah waktunya pulang. Kita di sini 8 hari. Terus juga ngelihat ogo-ogo kurang ini ya guys, karena emang kondisinya bener-bener crowded banget, ramai banget, jadi nggak sempet video-video. Terus kemarin sholat id juga nggak sempet video-video karena